Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicinsa Habonis Ananda. Saya Anissa Triana Lestari. Saya Fadila Isnani Raya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami selama praktik kerja lapangan di PT Telkom Akses LIPI, kurang lebih 5 bulan. Di sini kami akan membahas 4 poin. Yang pertama, tujuan praktik kerja lapangan. Yang kedua, sejarah perusahaan. Yang tiga, pembahasan khusus. Dan yang keempat, penutup. Tujuan dari praktik kerja lapangan ini adalah program PKL disusun bersama SMK dan DUDI dalam pelaksanaan PKL untuk memenuhi kebutuhan peserta didik sebagai peserta PKL. Sekaligus wahana berkontribusi bagi DUDI terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan di SMK. Pelaksanaan PKL di PT Telkom Akses LIPI kurang lebih selama 5 bulan, dimulai dari 24 Juni sampai dengan 22 November 2024. Tujuan yang pertama yaitu memberikan pengalaman kerja. Memberikan pengalaman kerja langsung atau secara real kepada peserta didik dalam rangka menanamkan internalis iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. Tujuan yang kedua, mengembangkan kepribadian. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun dan mengembangkan kepribadiannya yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai positif. Yang ketiga, menanamkan etos kerja. Menanamkan etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja sesuai tuntutan pasar kerja global. Tujuan yang keempat ada mencapai standar kompetensi untuk memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi di sekolah agar mencapai keutuhan standar kompetensi lulusan. Selanjutnya ada sejarah PT Telkom Akses. PT Telkom Akses merupakan salah satu anak perusahaan Telkom Indonesia yang bergerak pada bidang konstruksi, pembangunan, dan manage service infrastruktur jaringan yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh PT Telekomunikasi Indonesia. PT Telkom Akses didirikan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2012. Berdirinya PT Telkom Akses merupakan bagian dari komitmen Telkom untuk menghadirkan akses informasi dan komunikasi tanpa batas, yang berupaya menghidupkan koneksi internet berkualitas serta terjangkau dalam melakukan pengembangan. Dan ini adalah struktur organisasi di Telkom Akses. Kita memasuki Direktur Konstruksi, yaitu OVP Construction Supervision Broadband Access. Selanjutnya ada pembahasan usus. Selama 5 bulan PKL di PT Telkom Akses, berikut proyek-proyek yang sudah dikerjakan. Yang pertama ada pembuatan dokumen volume final BAST atau VFB. VFB merupakan dokumen yang mencatat jumlah material yang dikerjakan dan diverifikasi sesuai dengan material yang digunakan. Cara pembuatan dokumen VFB yaitu dengan melakukan VLOOKUP dari dokumen BOK lalu diupload pada dashboard Mitratel. Yang kedua, melengkapi dokumen di dashboard Mitratel. Praktikan mengupload dokumen yang diunduh dari OneDrive lalu diupload pada dashboard Mitratel, yaitu berupa dokumen BACT, BAST, ABD, ATP. Lalu selanjutnya cross-check kelengkapan dokumen BAST, yaitu praktikan mengecek kelengkapan dokumen BAST, apakah pada dokumen tersebut sudah ada lampiran RFS, Ready for Service, baut, berita acara uji terima, lalu list PID, dan tanggalnya. Jika semua lengkap, berarti dokumen tersebut sudah lengkap. Lalu selanjutnya ada scan dokumen. Praktikan menjalankan instruksi dari pembimbing untuk men-scan dokumen BACT dan atau BAST.
Selanjutnya merekap dan merename lalu diupload pada OneDrive. Selanjutnya membuat berita acara drop. Di membuat berita acara drop ini, kami mengambil lampiran dari BA lapangan untuk dilampirkan ke berita acara drop. Yang dimana berita acara drop ini berguna atau sebagai penanda dropnya sebuah pekerjaan. Pekerjaan selanjutnya yaitu merekap panjang kabel BACT dan BAST berdasarkan dokumen BACT dan BAST. Di sini kami mereview dokumen BACT dan BAST untuk melihat pada lampiran POK apakah di lampiran POK tersebut nilai kabelnya sudah sesuai atau belum dengan dokumen BACT dan BAST. Selanjutnya di sini ada verifikasi dokumen artwork. Dokumen artwork adalah dokumen pekerjaan tambah, di mana saya mengambil nominal artwork yang telah direkonsiliasi, lalu merekapnya kepada file Excel. Selanjutnya, verifikasi dokumen perizinan. Dokumen perizinan adalah dokumen izin sebelum pekerjaan dimulai kepada warga sekitar atau pihak RW. Di dokumen perizinan ini, saya mereview dokumen perizinan dan mengecek kelengkapan apakah sudah ada berita acara kebutuhan biaya perizinan, surat pernyataan, dan berita acara kesepakatan harga. Lalu cross-check nominal kompensasi apakah sudah sesuai dengan file rekap di Excel dengan dokumen perizinan tersebut. Selanjutnya ada pembuatan BA closing atau berita acara closing. Berita acara closing merupakan berita acara yang menyatakan pekerjaan itu sudah ditutup atau di closing. Di BA closing ini dimulai dari pivot data, lalu membuat lampiran untuk dilampirkan pada berita acara closing. Selanjutnya memasukkan nama ring, span, PID, WO, dan lampiran-lampiran yang sudah dibuatkan tadi. Selanjutnya ada rekapitulasi pertanggungan, di mana rekapitulasi pertanggungan ini saya merekap nominal-nominal yang dikeluarkan oleh unit. Dimulai dari menempelkan nota pada kertas kosong, lalu merekapitulasi kepada Excel dimulai dari tanggal pengeluaran tersebut, PIC-nya siapa yang mengeluarkan, lalu deskripsinya digunakan untuk apa. Next. Selanjutnya di divisi saya, yang pertama yaitu mencocokkan berkas fisik WIPS atau Wholesale International Business Service dengan data WIPS di Excel. Di dalam data tersebut saya mengecek ada SDM atau sumber daya manusia, isinya ada ketersediaan dan kehadiran teknisi, koordinator, admin, dan lainnya. Lalu ada working tools atau mengecek persentase alat kerja. Dan terakhir datin, yaitu mengecek item-item seperti patch cord, drop cord, dan lain-lain. Yang kedua, merekap KKP Alker. Persediaan alat kerja. Ya. Jadi di Drive saya mengecek data tersebut pada eviden alat kerja, lalu merekap
eh, mereka untuk mengetahui vital mana yang belum mengupload data tersebut. Selanjutnya ada daily report in the BIS. Kerjaannya yaitu mengerjakan pada dashboard X-Pro. Lalu pada data tersebut dari regional 1 sampai regional 7 di capture, lalu dimasukkan ke dalam format Excel. Setelah itu dilaporkan ke pembimbing. Yang terakhir ada input jam kerja kendala teknisi. Itu pada dashboard Mitratel. Jadi jam kerja teknisi itu untuk mengetahui kendala seperti pemadaman listrik atau penunggu jawaban dari atasan dan lain-lain. Jadi di dashboard dimasukkan tiket, lalu pada time kerjanya dimasukkan ke dalam data format Excel, lalu dilaporkan ke pembimbing. Penutupnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing-pembimbing yang telah sabar dan penuh perhatian selama praktik kerja lapangan. Melalui pengalaman ini, kami memperoleh banyak ilmu dan wawasan baru yang tidak bisa didapatkan di bangku sekolah, tetapi hanya bisa dirasakan langsung di dunia kerja. Pembimbing dan arahan yang diberikan sangat berarti bagi pengembangan diri dan pemahaman kami. Terima kasih. Sekian pemaparan praktek kerja lapangan kami selama 5 bulan. Mohon maaf dalam menjelaskan banyak yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.